kekayaan di alam manusia, kebahagiaan di alam surga, pencapaian di tengah, semua diperoleh saudara sekalian yang berbahagia. Pada tahun ini para bante telah menyelesaikan masa-masa puasa dimulai tanggal 21 dan berakhir tanggal 17 Oktober. Satu hari setelah masa berakhir, dimulailah masa hari yang akan berlangsung kurang lebih 1 bulan. Para bante akan berpindah-pindah dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Setelah dari Kepri akan lanjutkan ke Sumatera Utara dan kemudian ke provinsi. Ibu bapak serta saudara sekalian yang berbahagia. Setelah para biku menyelesaikan masa-masa, ibu bapak punya kesempatan untuk melakukan kebajikan dengan mendukung hal-hal yang dibutuhkan oleh para biku, yaitu berupa 4 kebutuhan pokok, yaitu juga makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Semua keperluan yang dibutuhkan oleh para biku semua didapat dari sokongan para rumah tangga. Karena para biku ini tidak punya penghasilan tetap, yaitu hal-hal yang diperoleh dari kerja sebagai profesi, tetapi mendapatkan hal apapun karena didukung oleh para rumah tangga. Berkat dukungan ibu bapak itulah maka sangga bisa lestari hingga begini. Seandainya mungkin para rumah tangga berkurang di dalam keyakinan, kemudian tidak mendukung sangga, kemungkinan para biku akan berkurang. Karena apa? Tidak mendapatkan sokongan. Tetapi ketika para rumah tangga yang dermawan, yang punya keyakinan, tetap setia untuk mendukung kehidupan para bante, maka diharapkan Buddha Sasana akan bisa bertahan lebih lama, serta juga dhamma-dhamma atau kebenaran yang diajarkan oleh guru kita yang pertama bisa memberi manfaat baik untuk para biku maupun para rumah tangga yang berbakti. Hari ini yang hadir 4 orang bante. Hari ini juga hanya para bante ini mewakili sangga untuk menerima dana yang telah ibu bapak siapkan. Hanya mewakili. Dana-dana tersebut yang dipersembahkan oleh ibu bapak akan digunakan untuk perkembangan Buddha Sasana. Tidak dibagi rata untuk para bante yang kecil, tetapi dikumpulkan, dikelola oleh Yayasan Sangga Indonesia untuk kemajuan
tugas ke sana. Untuk cetak buku, untuk bangun biara, untuk perbaikan sarana dan prasarana, untuk sekolah para bante dan samanera, serta juga untuk mendukung kesehatan para ibu, serta juga digunakan untuk operasional organisasi. Semua dimanfaatkan adalah dengan tujuan untuk menjaga budaya sasana, supaya budaya sasana ini bisa lestari dan bisa memberi manfaat untuk kehidupan para rumah tangga, juga kehidupan para sahabat. Karena di dalam masyarakat Buddhis ada dua pilihan hidup yang bisa dipilih bagi umat Buddha, baik menjadi seorang pawajita, itu menjadi samana, ataupun menjadi seorang berumah tangga. Menjadi samana adalah menjadi seperti halnya kami ini, menjadi biku, tinggal di wihara, semua kehidupan disokong oleh para rumah tangga. Sedangkan kalau rumah tangga sendiri, sebenarnya saya nggak perlu cerita hidup apa, hidup apa, cara hidupnya bagaimana, hidupnya sehari-hari seperti apa, ibu bapak sudah sehari-hari. Tetapi dengan adanya komunitas semacam ini, perlu adanya saling dukung. Para utama perumah tangga mendukung kehidupan para samana juga mendukung kehidupan para perumah tangga. Seperti halnya yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Sukadome pada Sutta. Bagaimana seorang ibu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang ibu kepada rumah tangga. Demikian pula seorang rumah tangga juga punya kewajiban terhadap para. Apa kewajiban para ibu pada rumah tangga? Yang pertama, mencegah rumah tangga ketika mau melakukan tindakan buruk. Ketika para ibu ini mengetahui ada rumah tangga yang terburuk, sudah sewajarnya, sudah seharusnya seorang ibu itu memberikan saran, memberikan nasihat supaya para rumah tangga itu baik dalam itu ucapan maupun tindakan. Kalau pikiran tak bisa ditebak. Yang kedua, hendaknya seorang ibu ini menganjurkan para rumah tangga untuk berbuat baik. Anjuran-anjuran yang diajarkan oleh para laki, baik ketika dalam di sana, ketika dicekapi, atau sekedar hanya ngobrol untuk berdiskusi drama, atau mungkin hanya sasana singkat ketika dalam makan, ataupun kegiatan-kegiatan ritual lainnya, itu semua bertujuan untuk anjuran supaya para tetangga berwajib. Yang ketiga, seorang ibu memberikan melakukan kewajibannya, yaitu dengan memberitahu hal-hal yang perlu diketahui oleh para rumah tangga yang berkaitan dengan budaya sasana. Ketika ibu bapak belum mengetahui, sudah sewajarnya, sudah selayaknya memberitahu, baik lewat media apapun, media agama di sana ataupun media yang lain yang bisa dipakai untuk menyampaikan pesan
Kemudian keempat adalah menjelaskan apa yang belum jelas. Nanti dilempar ke depannya. Menjelaskan apa yang belum jelas ketika kita sebagai umat Buddha masih punya kebimbangan, masih punya keraguan-keraguan terhadap ajaran Sang Buddha. Bertanyalah, ibu bapak harus nggak usah segan ketika berjumpa berbalik, supaya keraguan-keraguan kita terhadap Buddha Sasana itu berkurang. Dengan kita bertanya nanti para bimbingnya akan bisa memberikan penjelasan-penjelasan sehingga mengurangi keraguan-keraguan kita. Diharapkan dengan penjelasan semacam itu bisa memberikan keyakinan yang lebih kuat terhadap Buddha Sasana, sehingga ibu bapak bisa mempraktikkan dakwah dengan penuh keperhatian, tidak hanya sekedar berbuat baik karena sedang berpamrih, atau mungkin karena diajak kawan, atau mungkin karena dapat undangan, atau mungkin karena dekat dengan dia, atau mungkin karena hal-hal lain. Tetapi kita berbuat baik atas dasar sepenuh hati muncul dari hati satu dari kita. Karena punya sadar serta tidak ada keraguan-keraguan lagi terhadap ajaran Sang Buddha. Ya, makanya para ini bisa memberikan suatu hal supaya kebimbangan keraguan ibu bapak terhadap Buddha Sasana bisa hilang. Kemudian yang selanjutnya, tugas para bante, kewajiban para biku adalah menunjukkan jalan untuk sampai ibu bapak sampai surga. Tapi ini bukan dengan tiket yang wujudnya fisik. Anjuran di dalam Buddha Sasana, kalau ibu bapak ingin bisa lahir di alam surga, ibu bapak harus memiliki 4 kualitas. Yang pertama, hendaknya ibu bapak punya keyakinan yang teguh, keyakinan yang tak tergoyahkan, keyakinan terhadap sebab, keyakinan terhadap tindakan, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta juga keyakinan terhadap jalan mulia filsafat. Bahwa jalan ini adalah jalan menuju kebebasan dan dendam. Punya keyakinan yang kuat, syukur ibu bapak, keyakinan ini dibarengi dengan pengertian. Karena keyakinan yang didasari dengan pengertian akan menjadi kokoh kuat, dan ibu bapak bisa menjadi umat Buddha walaupun dalam kesendirian. Ketika ibu bapak punya keyakinan yang dilandasi pengertian benar. Seandainya ibu bapak menyentuh di tempat yang sama sekali tidak ada umat Buddha, ibu bapak bisa bangun di situ. Karena punya keyakinan yang berlandaskan pada pengertian benar. Itu bedanya keyakinan yang dilandasi pengertian benar sama yang tidak. Kemudian yang kedua, kualitas yang ibu bapak harus miliki adalah memiliki moralitas. Memiliki moralitas adalah hal yang sangat penting. Bagaimana seperti umat Buddha mampu menjaga perilaku
mampu menjaga tindakan dari badan jasmaninya, serta juga menjaga tindakan dari ucapan. Perbuatan-perbuatan lewat ucapan dan tindakan badan jasmani inilah sebenarnya yang harus ibu bapak kendalikan. Ibu bapak akan bersungguh-sungguh untuk menjalankan sila dengan sangat baik ketika ibu bapak telah memiliki dua sifat unggul, yaitu iri dan otawa. Iri adalah malu berbuat buruk, sedangkan otawa adalah takut akan akibat perbuatan buruk. Dan ini sudah berkembang di dalam hati kita, tidak hanya sekedar wacana di mulut, tidak hanya sekedar slogan, tetapi ini memang sudah menyatu dengan diri kita sendiri, sehingga itu bahwa ketika punya kesempatan untuk berbuat buruk, ada kendali. Ini tidak boleh, walaupun mungkin itu menguntungkan dan membuat kita mau mendapat penilaian sekalipun. Ketika dua sifat ini berkembang, orang itu akan menghindari tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri. Karena kecenderungan setiap orang pasti mikir hanya untuk pribadinya sendiri. Kalau tidak untuk keluarganya sendiri, kalau tidak untuk golongannya sendiri, tidak pernah berpikir secara luas untuk sesama makhluk, hanya sebatas terdekat. Untuk berpikir saja untuk sesama manusia itu pun butuh waktu. Yang hanya terpikirkan yang penting saya untuk orang lain saya tahu. Itu sempitnya pola pandang manusia. Yang ketiga adalah punya kemurahan hati, punya kedermawanan. Kedermawanan ini adalah sebagai sifat yang baik untuk kita kembangkan, supaya bagaimana sih kita punya kepedulian terutama terhadap sesama manusia. Bagaimana kita punya empati terhadap penderitaan lain. Kedermawanan ini juga merupakan sifat yang sebenarnya untuk mengurangi sifat kikir, sifat pelit dari pribadi manusia, serta juga untuk bertujuan untuk mengurangi keserakahan kita. Karena sebenarnya kebutuhan manusia itu tidak banyak, tetapi keserakahan manusia ini yang tidak pernah ada henti. Seandainya ada satu gunung emas, itu pun tidak cukup untuk memenuhi satu orang manusia, memenuhi keserakahan satu orang. Seandainya ada, kalau nggak ada nanti dicari. Itulah karena kita keserakahan kita itu nggak ada batasan. Maka kita sebagai manusia harus punya pengendalian bagaimana supaya kita itu bisa memberi manfaat untuk orang lain,
syukur kita berpikir bagaimana sih kita itu bisa memberi manfaat untuk makhluk lain. Akan bebas. Tapi beda dari andai kata kita sudah bisa berpikir bagaimana sih kita bisa hidup memberi manfaat untuk orang lain. Itu sudah sangat baik. Dan kedermawanan ini harus dilatih. Tidak mungkin sifat kedermawanan ini muncul secara tiba-tiba. Harus dilatih secara rutin. Latihan ini tergantung dari Bapak hobinya yang bermanfaat untuk orang lain. Terserah mau memberi apapun atau terbiasa apa, mungkin kunjungan ke Panti Jompo, Panti Asuhan, atau memberi makanan gratis. Di zaman Sang Buddha, orang kaya ini tidak diukur dari banyaknya mobil. Zaman Sang Buddha belum ada mobil, banyaknya kereta maksudnya. Tidak bisa diukur dari lebarnya tanah yang dimiliki. Tetapi di zaman Sang Buddha, orang kaya itu diukur dari banyaknya tempat umum yang membagikan makanan gratis untuk masyarakat secara umum. Semakin banyak dia memiliki tempat untuk membagikan makanan, dia dikatakan makin dikatakan sebagai orang kaya. Beda ukuran dengan zaman sekarang. Kalau sekarang ya tanahnya berapa, ya. Terus rumahnya berapa, mobilnya berapa, depositonya berapa, yang lebih parah istrinya berapa. Ya, itu kriteria zaman sekarang. Jadi sudah berbeda kriteria dengan di zaman Sang Buddha. Ibu bapak, saudara sekalian berbahagia. Yang keempat, ini sejak saya menjalankan tugas saya. Yang keempat adalah bagaimana ibu bapak bisa menjadi bijaksana. Kebijaksanaan yang dasarnya adalah ibu bapak punya pengertian. Ini baik, ini tidak baik. Kelihatannya sangat sederhana sekali. Ya, cuma 4 kata ya. Ini baik, ini tidak baik. 5 kata. Ya, sederhana sekali. Tapi kalau kita ngomong, kadang kita sampai rambut pada lulus untuk melakukan ini baik, ini tidak baik. Untuk melaksanakan secara ya, walaupun hanya ini baik, ini tidak baik. Kadang-kadang kita terbalik-balik. Ini baik, ini tidak baik. Yang baik tidak dilakukan, yang tidak baik rutin dilakukan. Coba ibu bapak cek baik-baik, renung baik-baik, betul tidak? Tapi berusaha kita sebagai manusia, bagaimana mampu untuk bisa memilah dan memilih. Yang baik dijalankan, yang tidak baik ditinggalkan. Sangat sederhana. Tingkat kedua adalah memahami akan dirinya sendiri.
Dengan kita mampu memahami dirinya sendiri, kecenderungan kita untuk menyalahkan orang itu berkurang. Karena seringkali kita sebagai manusia, ketika ada hal-hal yang tidak baik, kecenderungan kita adalah menuju orang. Kamu yang salah, bukan saya. Tapi kalau ada hal-hal yang baik, itu aku, bukan kamu. Itulah manusia. Jadi kita sebagai manusia hendaknya mampu memahami akan dirinya sendiri bahwa segala sesuatu apapun yang terima, yang kita terima, meliputi yang baik maupun buruk, adalah karya kita sendiri. Jadi kita tidak akan tunjuk-tunjuk orang dan tidak akan menyalahkan siapapun, karena itu adalah kesalahan kita sendiri. Itu adalah sebuah kebijaksanaan yang harus ibu bapak melakukan. Ini adalah kewajiban para ibu bagaimana menunjukkan jalan ke surga. Ada fakta, keyakinan, kemoralan, kedermawanan, serta kebijaksanaan. Semakin banyak ibu bapak memiliki 4 hal ini, makin baik. Dan kita sebenarnya sudah aman, karena ini adalah jalan untuk masuk surga. Yang berikutnya, kewajiban bakti terhadap umat adalah memberikan nasihat, saran. Ketika memang para rumah tangga ini membutuhkan. Kalau nanti nggak butuh dinasihati, batinnya kasih dinasihati banyak, ya kan? Karena nggak butuh kok dinasihati. Akhirnya batin apa? Umatnya itu baru menasihati batin, karena nggak butuh. Jadi memberikan saran dan nasihat adalah ketika ada umat yang butuh. Kalau nggak butuh, batinnya tidak akan sesuai. Ini adalah kewajiban para ibu terhadap rumah. Seorang ibu atau seorang rumah tangga yang mendapatkan hal-hal yang perlu didapat dari para batin juga punya kewajiban terhadap para batin. Apa kewajiban rumah tangga terhadap batin atau terhadap para ibu? Yang pertama adalah memperlakukan dengan penuh cinta kasih, menghormat bersama. Jangan nanti di depannya manis-manis, di belakang ngomongin batin. Ya itu kan cuma manis juga, di belakangnya rusak ya. Itu berarti belum totalitas. Yang kedua, memperlakukan dengan penuh cinta kasih lewat tindakan jasmani. Bagaimana sih kita bersikap lewat bahasa tubuh? Dan memperlakukan dengan penuh cinta kasih lewat pikiran. Tidak berprasangka buruk, tidak berpikir buruk, tetapi harus punya prasangka yang baik. Yang berikutnya adalah mendukung
kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang ibu. Kebutuhan tadi telah saya jelaskan di awal. Yang kebutuhan ini semua didapat dari sokongan para rumah tangga. Dan ketika ibu bapak, mungkin para bapak pas lewat di depan rumah, jangan ibu bapak nanti keburu lari melihat adiknya, tapi ya bagaimana bisa memberikan sambutan, bukan harus gelar kapet merah tidak, ya sepantasnya aja. Ya berarti mampir ke rumah pas memang lewat depan rumah ya. Kalau jauh-jauh ya tidak. Ibu bapak serta saudara-saudara yang berbakti, itu adalah kewajiban para nanti serta rumah tangga. Ketika masing-masing bisa menjalankan tugas dengan baik dan terjadi kerjasama yang bagus, ini juga akan mendukung kelestarian budaya sama, sehingga nanti akan memberi manfaat lebih banyak. Ya. Memberi manfaat yang lebih banyak untuk perkembangan kerjasama, serta juga untuk kebahagiaan. Karena kita pada dasarnya sebagai manusia itu masih punya pengharapan dalam hidup. Di dalam putaran kali saya mudah menjelaskan, ada 4 pengharapan yang selalu diharapkan oleh manusia. Yang pertama adalah ingin apa? Ingin kita berumur panjang. Yang kedua, ingin terlahir menjadi orang kaya. Ada yang di sini hadir cita-citanya lahir miskin, dan benar semua yang dikatakan berpikir ingin lahir kaya, tapi kenyataannya tidak loh berarti ya karena cuma ingin, ya karena tidak hanya cukup menginginkan saja. Yang ketiga, ingin termasuk dan ketika meninggal masuk surga. Nah itu tadi sudah saya jelaskan masuk surga. Apa yang harus kita lakukan? Karena di ajaran Sang Buddha tentang mengajarkan tentang hukum sebab akibat. Sesuai dengan beli yang ditabur, itulah yang akan kita pilih. Apabila kita menanam kebaikan, hasilnya kebahagiaan. Apabila kita menanam keburukan, hasilnya adalah penderitaan. Maka kita harus bisa membuat kondisi supaya hal-hal yang tadi telah kita inginkan bisa menjadi kenyataan. Apa yang harus kita lakukan adalah harus berwajib. Tadi telah dibaca oleh Romo Pandita. Kebajikan akan mengabulkan setiap keinginan manusia, tidak hanya manusia, Pak Dewa pun keinginannya bisa terwujud. Wajah cantik, suara merdu, keelokan, kekayaan, rupa yang elok, pengikut, kekuasaan, semua diperoleh dengan kebajikan. Menjadi penguasa wilayah, menjadi kaisar yang dicinta, semua diperoleh dengan harta kebajikan. Kekayaan di alam manusia, kebahagiaan di alam surga, pencapaian di tengah, semua diperoleh
dengan kebajikan. Kemampuan beranalisa, jadi kita bisa beranalisa dengan baik. Ya, semua diperoleh dengan kebajikan. Pencapaian menjadi Pajeka Buddha, Samasa Buddha, semua diperoleh dengan kebajikan. Saya nggak lengkapnya, lengkap tapi Pak Hadir. Jadi kita setelah mengerti bahwa praktek-praktek kebajikan ini akan mendatangkan hal-hal yang membuat kita mendapatkan pahala tadi, bergegaslah untuk berbuat kebajikan, terutama pada malam ini. Ibu bapak akan melakukan apa bermanfaat bagi kalau kita berkata, ya, manfaatnya besar. Saya akan ceramah ini akan saya tutup dengan sebuah cerita. Suatu ketika Sang Buddha pernah ditanya oleh seorang rumah tangga bernama Sugeng. Bante, apabila ada dua orang yang sama setara dalam tingkat, dalam tingkat, setara dalam moralitas, setara dalam samadhi, setara di dalam apa? Kebijaksanaan, tetapi berbeda dalam hal berdasar. Apakah kedua orang ini berbeda? Iya. Orang yang berdasar akan memiliki kebahagiaan melebihi orang yang tidak berdasar. Akan memiliki kemaksuran melebihi orang yang tidak berdasar. Akan memiliki keelokan melebihi orang yang tidak berdasar. Akan memiliki kekuatan melebihi orang yang tidak berdasar. Bante, apabila kedua orang ini meninggal, kemudian sama-sama lahir di alam surga, apakah kedua orang ini berbeda? Kedua dewa ini berbeda? Ya. Dewa yang berasal dari orang yang tadi suka berdana, ia akan memiliki kebahagiaan melebihi dewa-dewa lainnya, akan memiliki kemaksuran melebihi dewa-dewa lainnya, akan memiliki kekuatan kedewaan melebihi dewa-dewa lainnya, serta juga memiliki keelokan melebihi dewa-dewa lainnya. Bante, apabila kedua dewa ini sama-sama meninggal di alam dewa, perlu diketahui di dalam agama Buddha, lahir di alam dewa pun masih mati, ya, tidak kekal lagi. Cuma usia panjang. Kalau kedua dewa ini meninggal, berarti kemudian sama-sama lahir kembali sebagai manusia, dan dua-duanya jadi biku pakai jubah. Apakah masih berbeda? Ya, biku yang berasal dari orang yang gemar berdana akan sering mendapat undangan untuk menerima 4 kebutuhan pokok, yaitu juga makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Sedangkan biku yang berasal dari orang yang tidak gemar berdana kurang mendapat undangan. Bante,
Apabila kedua biku berlatih serius, kemudian sama-sama mencapai kesucian, apa kesuciannya tidak sama. Ketika sama-sama telah mencapai kesucian, kesuciannya tidak ada. Karena sila samadhi padanya setara. Perlu diperhatikan ya, dia setara di dalam padanya sila samadhi. Setelah berlatih sama-sama menguatkan ini, sama-sama mencapai kesucian, kesuciannya tidak ada. Ya, jadi ketika ibu bapak rajin berdagang, ibu bapak tetap akan mendapat manfaat. Bertumbuhnya sifat kedermawanan di dalam diri, kemurahan hati, mengurangi sifat kegigihan. Kemudian itu secara batin, secara fisik ya tadi mendapatkan kebahagiaan, kemaksuran, terus kekuatan, kecerdasan. Jadi itulah, dan juga mengkondisikan terlahir jadi orang kaya. Ya, itu yang kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk ibu bapak serta saudara, bisa menambah keyakinan, pengertian serta juga wawasan terhadap Buddhasasana, sehingga keyakinan kita makin kokoh, kuat dan tergoyahkan. Sekian, terima kasih. Sampai sata bawantu sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu.